Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilahing Mastono Musidam Sekaring Bawono Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini saya ingin membahas aksara Jawa lagi. Bahwa memang dalam kajian-kajian dan pengajian kami itu selalu menyampaikan tentang membahas aksara Jawa. Hari ini kebetulan ini mahasiswa UINSA, ya. Jurusan Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Yang ini sastra Arab. Ya, sastra Arab. Sastra Indonesia semua ya. Nah, di UINSA ada jurusan sastra Indonesia. Nah, saya coba ingin mengetengahkan tentang memahami hakikat ketuhanan itu melalui aksara Jawa. Nah, saya ingin mencoba menyampaikan aksara Ca, Cipta Wening, Cipta Mandulu, Cipta Dadi. Arti dalam bahasa Indonesianya, bahasa ya, tulisannya tetap Latin. Makanya aksara Jawa itu harusnya kembali kepada aksara. Satu arah dan satu tujuan hanya pada Tuhan. Cipta Wening, Cipta Mandulu, dan Cipta Dadi itu ada kata perintah, yaitu satu arah. Dan tujuan hanya pada Tuhan. Nah, yang disuruh punya satu arah itu yang mana? Nah, di dalam bahasa Indonesia ini berarti satu arah itu sendiri kan berarti ini kata kerja. Nah, perintah kan kata kerja, satu arah dan tujuan hanya pada Tuhan. Ini kata kerja. Kan betul kalau semua mana. Berarti dari kata kerja dalam aksara Jawa itu harus mengenal kata bendanya. Kata bendanya berarti ada objek yang harus melaksanakan satu arah. Nah, dalam arti Jawa begitu. Jadi ada kata perintah, kudu satu arah, lan satu tujuan, mung marang Gusti, kan gitu. Berarti yang diperintah itu siapa? Dalam Jawa sangat dalam. Ini filsafat Jawa ini dari huruf Ca saja tinggi sekali. Nah, yang diperintah satu arah itu bukan badan. Bukan. Hati. Nah, ini tak kasih mic-nya ini biar tadi ya. Permisi. Nah, tak cepitkan di kerudungnya biar nyantol. Yang disuruh satu arah itu adalah heart. Hati. Hatinya siapa? Bukan hatinya orang. Hati orang itu hanya bekerja secara metabolisme. Nah, yang disuruh oleh Gusti Kang Maha Agung itu adalah hatinya manusia. Karena di hati manusia itu yang bentuknya keinginan, harapan, sifat sombong, sifat jahat, sifat takabur, sifat ria, sifat enak, sifat senang, dan macam-macam. Itu hanya di hati. Nah, hati itu diarahkan. Jadi diselaraskan dengan tujuannya Tuhan. Nah, sifat dari hati itu berarti apa? Ingkar. Loh kan ada kata kerja kok, ada kata perintah ini. Satu arah kan itu. Berarti sering beletot dong. Oh. Iya kan, hati ini kan sering ingkar. Maksudnya sering sering tidak komit dengan badan. Berarti semua yang disampaikan dengan segala ajaran ketuhanan itu di Jawa sudah lengkap. Di dalam aksara Jawa itu sendiri sudah lengkap. Yang tidak dipahami oleh orang-orang ini adalah makna tentang tauhid Jawa yang sesungguhnya. Udah jelas yang disuruh itu hati ini. Dengan berbagai macam cara orang-orang memvisualisasi, menceritakan dengan dakwah, dengan khotbah, dengan tutur, dengan catatan, dengan tulisan. Intinya hidup ya hanya ini. Cipta Wening, Cipta Mandulu, Cipta Dadi. Satu arah, he atimu. Lan tujuane, he atimu.
kepada Gusti. Karena badan ini tidak punya kekuatan apa-apa. Kadang-kadang kita ini tidak bisa merasakan apa-apa kalau tidak ada hati itu sendiri yang menciptakan perasaan. Kayak kamu jatuh cinta, gimana rasanya? Nek gak ketemu pacare ya apa rasanya? Ya toh? Sedangkan gelisah. Nah, gelisah itu kan tidak di badan. Gelisah itu di perasaan itu sendiri. Yang kepingin sugih, yo perasaan itu sendiri. Sing kepingin sombong, yo perasaan itu sendiri. Yang kepingin merasa kaya, ya perasaan itu sendiri. Di dalam makna hakikat Jawa, itu sudah sangat dekat. Bahwa aksara Jawa itu, Jo itu karena jumenenge Allah. Wa itu wujud di Allah dewi. Jadi karena wujud kita itu adalah representasi dari Gusti Allah itu, maka hati ini disuruh mengikuti keinginan, kebaikan, keselarasan, dan hanya kepada tujuan Allah. Tinggi ini. Secara filsafat, silakan kalau ada yang mau tanya. Saya lebih ke ini, kan tadi kata Bapak kan ini kan bukan hatinya orang tapi Betul. hati manusia. Hmm. Nah, perbedaan antara orang sama manusia itu apa, Pak, sebenarnya? Hakikatnya. Kalau orang ini yang duduk ini, Kalau manusia? yang gaib. Oh. Yang gaib itu kan keinginan. Nah, di mana keinginan? Yang kamu kalau nggak ketemu pacar sampai kayak motor harus kita bakar itu loh. Kayak HP kalau semua nggak dijawab masalah hello di MN gitu loh. Nggak dijawab rencananya kan kayak HP kepingin dibanting, kok nggak dijawab sih, kan gitu sih. Perasaan itulah yang gaib. Sampai dia ngomong, ini nggak ketemu pacar ya perasaannya. Gelisah. Udah berapa menit deh? Coba dicek lagi. Nah, kalau apa? Kurang 2 menit. Kalau sudah tahu bahwa badan ini tidak ada hukuman. Yang akan mendapatkan hukuman itu adalah yang gaib itu. Manusia itu tadi. Iya, karena dia tidak mau patuh kepada badan. Badannya capek, tiba-tiba ngimpi kepingin gini. Badannya udah capek, ngimpi kepingin dapat uang. Badan sudah lelah, ngimpi kepingin ketemu pacar. Sebenarnya jangan disiksa badan ini. Penyiksaan manusia kepada badan itu akan terjadi kembali nanti. Badan akan menyiksa manusia. Tuhan, Allah, Gusti tidak akan pernah menyiksa. Itu hukuman timbal balik. Jadi ketika saat ini sampean itu menyiksa badan, nanti badan menyiksa manusia. Nek nang kene sik ono ngombe. Di sana nggak ada tempat minum, apalagi warung kopi nggak ada. Bagaimana rasanya? Nanti ketika kamu haus, lapar, tidak ada yang bisa ngasih makan. Karena nanti hukuman itu akan terjadi, badan akan minta keadilan kepada manusia. Itu. Makanya sekarang disuruh kita, hati, satu arah dan tujuan hanya kepada Tuhan. Koyo aku iki. Nah, badan itu seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ini segmen pertama, kita akan bikin 3 segmen. Nah, di seluruh aksara nanti biar kita tahu bahwa kalau sudah tahu maknanya, tahu kata benda, kata sifat, kata kerja, dan mungkin makna dan perintahnya, kita akan memahami Jawa itu yang dalam. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu sagung tumat.